Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, kalian membaca situasi ini seperti ini nggak teman-teman? Peningkatan kekuatan Boruto itu serasa signifikan dan pada akhirnya akan sampai pada Jogannya. Dari mulai Kusanagi yang heboh, Uzuko Vortex yang buat kita penasaran, hingga Flying Waijin Hiraishin no Jutsu yang mengesankan kemarin itu. Dua teknik yang sekarang dinanti Boruto akan segera datang, Karma dan juga Jogannya. Tetapi di sini nih, melihat keadaannya semakin runyam itu, Ego Jubi yang sudah bangkit, pria yang melawan takdir blue itu, Jogan memang digadang-gadang akan segera kembali lagi loh di dunia baru di mana Shinjutsu berkembang sang ala pesat pula. Kekuatan seni ilahi itu akan banyak diperbincangkan di fase time skip ini. Apalagi pernah digadang-gadang pula Jogan itu akan menjadi antitesis dari omnipotent Senrigan. Lalu pertanyaannya, apakah ya Awakening Jubi itu tak bisa dikalahkan dengan kekuatan Boruto saat ini, dan itu harus membutuhkan Awakening dari Jogan? Nah, jika kalian penasaran seputaran Jogan dan kebangkitannya itu teman-teman, dah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, kita mulai dari kehadiran Jogan yang dinanti-nanti nih. Sesuatu yang sudah lama menjadi daya tarik sekembalinya fase time skip. Apalagi bertemang sudah berbeda nih, kekuatannya bertambah besar dan banyak praduga bahwa sebelum usia 16-an tahun yang pasti ia membangkitkan mata tersebut, Boruto sudah melakukan trial and error pada mata suci tersebut. Nah, hal yang paling rasional mengatakan kapan kebangkitan Jogan itu semuanya pasti berhubungan dengan Otsutsuki maupun Shinjutsu. Kenapa? Ya karena sejak awal Jogan selalu saja muncul di saat-saat seperti itu. Momen ketika Warashi saja sebagai contohnya. Nah, jadi emang benar nih, time skip ini akan menjadi titik balik kebangkitan Jogan setelah wajah Boruto tergores karena ia menyelamatkan Sarah dari serangan Kawaki. Sekarang tambah menarik lagi, karena jika dibahas Jogan maka erat kaitannya tak hanya dengan dimensi lain tetapi God of Otsutsuki. Dalam chapter kemarin itu sebelum hiatus tersebut, kisah Boruto yang mengungkapkan tentang God of Shibai tersebut telah terungkapkan. Nah, ini menarik karena pada akhirnya kekuatan yang membalikkan realita tersebut juga bersumber pada Shibai. Oke, sebelum fokus ke sana nih, pada dasarnya Jogan itu memang dianggap sebagai kekuatan tertinggi yang dimiliki Boruto, dan itu sudah tervalidasi sejak awal di episodenya dahulu. Nah, Toneri saja mengatakan itu adalah sejenis mata dewa yang akan menuntun Boruto menerangi kegelapan dan kejahatan dalam dunia shinobinya. Masa depan Boruto yang terjal itu, Jogan akan membantu meneranginya dan melawan para dewa jahat yang ditemuinya. Kekuatan seperti itu sudah termasuk dalam jenis seni ilahi kelas Shinjutsu. Nah, sesuatu yang hanya berhubungan dengan Otsutsuki maupun pohon ilahi kan. Ingat loh ya, di sini memang masih ada kerancuan di sini. Apakah sebenarnya Otsutsuki itu bukanlah dewa asli, tetapi yang dimaksud dewa ini adalah pohon ilahi yang memiliki jiwa supranatural, dan dari hasil dari pohon dewa yang melahirkan buah tersebut dikonsumsi Otsutsuki sehingga menjadi dewa yang tertinggi di alam semestanya. Nah, Jogan itu kemungkinan berhubungan dengan Shibai dan itu nyambung teman-teman. Bahkan ini makin real lagi dan relevan loh kasusnya. Setelah Jubi itu awakening, monster itu yang bertransformasi menjadi pohon dan melahirkan evolusi 4 ego Jubi yang baru dianggap akan sangat sulit dikalahkan karena mereka memiliki sumber kekuatan Jubi dan pohon dewa, sehingga hanya kemampuan yang berhubungan dengan dewa seperti Karma dan Jogan lah yang menjadi penyeimbang atau antitesis perlawanan yang sangatlah nyata. Oleh sebab itu, kekuatan Jogan dianggap sangat cocok untuk menghadapi awakening para ego Jubi yang didasari pada kemampuan pohon ilahi. Dan agama harus ingat nih, ego Jubi kan dibangkitkan oleh God ya, dan itu dipicu karena cakra Shinjutsu Shibai juga ada dalam cakranya tersebut loh. Itulah sebabnya DNA Shibai juga mengalir pada mereka dan lahirlah ego Jubi. Nah, Jogan itu berhubungan jika terkait dengan Shibai teman-teman. Kita bahkan sudah beberapa kali menjelaskan hipotesa ini perihal Jogan yang berhubungan dengan Shibai, dan masuk akal jika kebangkitannya nanti terikat dan terkait dengan para ego Jubi. Ingat kan ya, bahwa Moshi ketika pertama kali menanamkan karma pada Boruto, dia mengatakan bahwa mata Boruto itu sungguh biru dan menyimpan sesuatu yang menarik, mata yang akan membawa kehancuran bagi segalanya. Kita yakin yang dilihat Momoshiki bukanlah mata dasar, tetapi ia tak sadar bahwa mata itu adalah Jogan.
Mungkin aja sebenarnya ini semua dipengaruhi karena Boruto sudah punya DNA Shibai dalam dirinya, dan itu bisa aktif ketika karma Momoshiki itu menempel kepadanya. Artinya jika tak ada karma sampai kapanpun Boruto tak akan bisa mengaksesnya. Meskipun dengan karma buatan seperti Kawaki, dengan bantuan Amado sekarang ini yang bisa mengakses kekuatan Ishiki. Karena jika kita melihat karakter Shibai yang sudah muncul pun, dia ini terlihat menggunakan sesuatu yang mirip dengan Jogan kan. Dan itu jika beneran maka kemampuan Shinjutsu jelas melekat kepadanya. Mungkin TK Otsutsuki itu sudah ribuan kali ia lakukan, mengkonsumsi pohon dewa dari berbagai planet dan manifestasikannya sebelum dirinya berpindah ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Karena darah Otsutsuki mengalir pada diri Boruto, dia juga pewaris klan Hyuga dan juga Uzumaki kan. Bahkan mungkin Boruto sebelumnya belum mengetahui keberadaan Otsutsuki yang hidup kala itu. Dia sudah memiliki kekuatan yang dicari oleh Otsutsuki. Nah, validasi ini dijelaskan oleh Urashiki ketika dia tahu Toneri membantu putra dari wanita Hyuga itu memberikan sesuatu. Dan ketika melihat Boruto dengan Shinki kala itu, dia bilang begini, wow, bukankah itu Jogan ya? Artinya teman-teman bahwa dari Jogan lah itu semua menjadi pemicunya kenapa tanduk Boruto malahan seperti Shibai, karena sebelumnya dari warisan DNA-nya saja nih itu bisa mempengaruhi Boruto. Nah, hipotesa ini jelas mungkin Jogan esensi kekuatan genetik Jogan itu juga terpisah dengan Shibai melalui beberapa cara, dan satu-satunya itu bisa muncul pada Boruto karena sebuah warisan melalui jalur cakra, yaitu semuanya mengarah pada Kaguya teman-teman. Ingat pesan Hagoromo perihal Ninsu kan ya, bahwa sejatinya cakra itu terhubung ke semua makhluk, dan itu mungkin terjadi pula kepada Boruto. Artinya cakra itu mungkin diubah oleh Otsutsuki dari energi planet bumi, kemudian dapat digunakan sebagai sumber dari kekuatan mereka sendiri yang lalu terwariskan nih dari genetika orang tua dan leluhur mereka. Itulah kenapa sebagai validasinya Hagoromo bisa menemukan dan menggabungkan cakra dengan manusia untuk kedamaian melalui ninsu. Dan oleh Indra putranya dikembangkan lagi sehingga membentuk ninjutsu, kemudian muncullah era shinobi. Itu semuanya tergolong dari bagian turunan teknik dewa Shinjutsu, dan cakra sendiri terhubung dari itu semuanya teman-teman. Ini mengisyaratkan bahwa cakra sendiri itu harus mengandung semacam inti nih. Dengan manipulasi cakra tersebut, beberapa kekuatan tertentu dapat diaktifkan dalam cakra, bukan dalam DNA. Nah, jadi mungkin nih dua faktor genetik Shinjutsu yang berbeda itu, satu diwarisi melalui garis keturunan Kaguya secara genetik, dan yang lainnya diwarisi melalui cakra itu sendiri yang juga berasal dari Kaguya. Nah, kita percaya bahwa kekuatan-kekuatan ini secara mendasar berbeda dari kekuatan Kaguya karena dia itu mengkonsumsi buah cakra yang bisa mengandung inti dari Shibai. Dan kalau dari apa yang sering dikatakan Kaguya, bahwa dia itu sering kali bilang kan ingin mengambil kembali kekuatan yang katanya diambil oleh para keturunan darinya. Mungkin gak ya jika Kaguya itu akan tahu jika kekuatan itu bisa berkembang untuk tiap keturunan lainnya. Ini serasa mengatakan bahwa ketika dia melahirkan putra-putranya itu serasa mengambil sesuatu langsung dari dirinya yang hanya bisa dia peroleh dari memakan buah tersebut. Itulah kenapa dia bilang telah kehilangan kekuatannya saat melahirkan. Meskipun Kaguya juga benar-benar tak kehilangan semuanya oleh teman-teman, namun ketika sang keturunan ingin melawannya dan sampai ke generasi ayah Naruto dan pamannya Sasuke itu, Kaguya ingin sekali benar-benar memiliki kekuatan cakra yang sebelumnya diterima Kaguya. Nah, seperti yang dikatakan Amado nih, ketika seorang Otsutsuki mengkonsumsi buah terakhir, mereka dikirim ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Karena benda-benda sisanya ditemukan di bumi itu berarti bahwa Shibai harusnya mengkonsumsi buah terakhir di bumi. Dan karena hanya ada dua Otsutsuki yang hilang nih, Shibai harusnya menjadi yang mengorbankan Otsutsuki yang lainnya. Alasan kenapa Amado bisa menemukan tubuh fisiknya itu mungkin karena dia juga tertrigger ingin mencari cara agar putrinya Akebi alias Delta di masa itu hidup lagi. Artinya ketika Shibai naik ke dimensi lain, pohon itu terus menyerap esensi dari tubuh Shibai selama ribuan tahun teman-teman. Dalam teori ini esensi tersebut mungkin juga mencangkup kepada esensi Jogan. Namun dia itu gagal untuk terus-menerus mengeksploitasi planet ini, dan demikian pula Ishiki kala itu. Meskipun Kaguya telah mengkonsumsi buah tersebut, dia telah membuat kesalahan dengan beranak cucu dengan manusia, sehingga cakra bersama dengan kekuatan Shibai itu terutama Jogan kembali ke planet ini, terutama kepada manusia. Dan ini tak akan berada ke dimensi yang jauh lebih tinggi lagi teman-teman. Namun esensi Jogan itu terbagi antara Hamura dan juga Hagoromo kan, karena Uzumaki Naruto yang mewarisi cakra Hagoromo dan Hinata Hyuga mewarisi cakra Hamura yang mana terkait dengan Kaguya dan konsep esensi cakra itu tadi, maka esensinya itu jelas kembali ke satu orang, yakni teorinya adalah Boruto. Dia merespon semua itu karena seorang Otsutsuki utama baru menampilkan sesuatu yang merespon kekuatan tersembunyi dalam diri Boruto. Itu adalah esensi Jogan dan dirangsang oleh karma Momoshiki. Mungkin kenapa Tando itu lebih identik kepada Shibai, karena dari DNA-nya itu mungkin inti Jogan itu lebih kuat dari karma Momoshiki Otsutsuki tersebut. Itulah kenapa Toneri bisa melihat bahwa
mata itu akan menjegal dan mengalahkan para dewa yang jadi bumi dan masa depan Boruto sendiri. Dan karena Ego Jubi berhubungan dengan Shibai pula, pada akhirnya kebangkitan Jogan harusnya tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Karena seperti halnya para Ego Jubi tersebut, jika diruntut lagi nih, Jogan pun harusnya juga berhubungan dengan Shibai. Mata suci tersebut akan menjadi penjembatan menarik di kisah entitas yang mengaku para dewa tersebut lebih tinggi lagi, Otsutsuki. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa momen saat Shinjutsu Jogan itu Boruto segera aktif kembali. Jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.